Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 4 hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Muatan pelajaran IPS dan PPKN. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran yang telah lalu, anak-anak sudah mengenal macam-macam sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, anak-anak masih ingat sumber daya alam yang dapat diperbarui itu sumber daya yang bagaimana? Ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, dikembangkan, diusahakan, dan diadakan kembali apabila telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Sedang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat diadakan kembali setelah dimanfaatkan secara terus-menerus. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini bisa segera habis ya jika kita menggunakannya dengan boros. Maka dari itu, pemanfaatan sumber daya alam ini harus dihemat. Yang termasuk contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu yang pertama adalah air. Air merupakan kebutuhan mutlak setiap orang. Artinya, jika tidak ada air, manusia akan mati. Air dapat berupa air sumur, air sungai, air danau, dan air laut. Air dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari kita, misalnya untuk minum, untuk mandi, dan untuk mencuci. Nah, untuk kebutuhan tersebut diperlukan air yang bersih. Di kota-kota besar sulit untuk mendapatkan air bersih. Di sana air sudah banyak yang tercemar. Bahkan untuk mendapatkan air bersih kita harus membelinya. Air dalam jumlah yang banyak dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah, memelihara ikan, pembangkit listrik, serta sarana transportasi dan olahraga. Contoh yang kedua adalah tanah. Tanah merupakan lapisan bumi yang paling atas. Tanah yang subur dapat dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tumbuhan. Tanah liat dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai perabot rumah tangga, batu bata, dan berbagai macam kerajinan. Contoh yang ketiga adalah udara. Udara merupakan benda gas yang terdiri dari berbagai zat seperti oksigen dan karbon dioksida. Udara yang sehat mengandung banyak oksigen. Udara yang sehat dibutuhkan manusia untuk bernapas. Di kota-kota besar, udaranya sudah banyak yang tercemar. Udara juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga seperti terjun payung. Contoh yang keempat adalah tumbuhan. Nah, tumbuhan ini dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, tanaman pertanian, tanaman perkebunan, tanaman hutan, dan tanaman air. Tanaman pertanian merupakan tanaman hasil pertanian yang meliputi hasil sawah, tegal, dan ladang. Contoh tanamannya adalah padi, sayur-sayuran, buah-buahan, gandum, ubi, dan lain-lain. Tanaman perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan di dataran tinggi dan dataran rendah.
Contoh tanaman perkebunan di dataran tinggi adalah cengkih, teh, kopi, dan stroberi. Sedangkan contoh tanaman perkebunan di dataran rendah adalah kelapa, karet, tebu, dan kelapa sawit. Nah, anak-anak, masing-masing tanaman perkebunan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Misalnya, karet digunakan untuk membuat ban, tebu untuk membuat gula, dan kelapa sawit untuk membuat minyak goreng. Berikutnya adalah tanaman hutan. Tanaman hutan merupakan tanaman yang tumbuh di hutan. Tanaman hutan biasanya tidak dipelihara manusia. Tanaman hutan banyak diambil kayunya sebagai bahan bangunan dan perabot rumah tangga. Sebagai contoh adalah kayu jati, kayu meranti, dan rotan. Berikutnya adalah tanaman air. Tanaman air yang banyak dimanfaatkan antara lain rumput laut dan alga. Rumput laut dimanfaatkan untuk membuat agar-agar, sedangkan alga ada yang langsung dikonsumsi. Ada pula jenis alga tertentu yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku obat-obatan, kosmetik, dan industri makanan. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yang kelima yaitu adalah hewan. Nah, anak-anak, hewan ini juga dapat dibedakan menjadi 3, yaitu hewan liar, hewan peliharaan, dan hewan ternak. Hewan liar merupakan hewan yang hidup di alam bebas. Hewan liar ini tidak dipelihara manusia. Contoh hewan liar yaitu kijang, gajah, harimau, dan buaya. Nah, anak-anak, hewan liar ini banyak diburu oleh manusia. Hewan-hewan tersebut dimanfaatkan untuk dimakan dagingnya, diambil kulitnya, untuk dibuat pakaian, atau diambil gadingnya untuk hiasan. Karena sering diburu, sekarang hewan-hewan tersebut menjadi langka. Padahal keberadaan hewan-hewan liar sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam. Jenis hewan yang kedua adalah hewan piaraan. Nah, anak-anak, hewan piaraan merupakan hewan yang biasa dipelihara manusia untuk kesenangan atau hobi. Sebagai contoh adalah kucing, burung, dan hamster. Jenis yang ketiga adalah hewan ternak. Hewan ternak merupakan hewan yang sengaja dikembangbiakkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun industri. Contoh hewan ternak antara lain sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam, dan itik. Hewan ternak dapat dimanfaatkan daging, telur, kulit, bulu, dan susunya. Nah, anak-anak, sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa saja contohnya? Yaitu sumber daya alam mineral logam, sumber daya alam mineral bukan logam atau batu-batuan. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya energi. Sumber daya alam yang termasuk mineral logam antara lain emas, perak, platina, besi, timah, nikel, tembaga, aluminium, dan mangan. Untuk mengambil sumber daya alam ini dilakukan dengan cara menambang. Oleh karena itu, sumber daya alam ini juga disebut barang tambang. Negara kita merupakan negara yang kaya akan barang tambang tersebut. Berbagai barang tambang dimanfaatkan antara lain untuk perhiasan, membuat kabel, dan berbagai perabotan rumah tangga. Sumber daya alam mineral bukan logam atau batu-batuan, contohnya yaitu pasir kuarsa, batu kapur, marmer, kaolin, asbes, batu granit, dan belerang. Nah, anak, batu-batuan ini dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan, perabot rumah tangga, kain, korek api, batu baterai, dan pupuk. Yang ketiga, sumber daya energi. Sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai penghasil tenaga atau bahan bakar. Sumber daya energi di Indonesia meliputi minyak bumi, gas alam, batu bara, panas bumi, dan tenaga surya. Nah, untuk mendapatkan minyak bumi, gas alam, dan batu bara dilakukan pengeboran dan pertambangan.
Minyak bumi yang sudah diolah akan menghasilkan bensin atau premium, solar, minyak tanah, aftur, pelumas mesin atau oli, plastik, lilin, dan aspal. Sedangkan gas alam setelah diolah akan menghasilkan LNG dan LPG. LNG sering digunakan sebagai bahan pembuat pupuk, sedangkan LPG sering digunakan sebagai bahan bakar kompor gas. Sedangkan batu bara dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar rumah tangga maupun industri. Anak-anak, setiap orang berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam minyak bumi. Pada umumnya, minyak bumi dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Sebagian besar pemanfaatan minyak bumi adalah pada bidang transportasi. Pada pelajaran yang lalu, anak-anak sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Berikut ini contoh beberapa hak yang dimiliki setiap orang terhadap keberadaan minyak bumi. Antara lain, menggunakan sumber daya alam berupa minyak bumi secara merata. Yang kedua, merasakan hasil sumber daya alam minyak bumi tersebut. Yang ketiga, dapat memanfaatkan hasil sumber daya alam minyak bumi. Yang keempat, mengelola sumber daya alam minyak bumi sebaik mungkin. Yang kelima, mencari keuntungan dari minyak bumi. Nah, anak-anak, selain mendapatkan hak terhadap keberadaan minyak bumi, setiap orang juga memiliki kewajiban yang harus mereka lakukan. Berikut beberapa contoh kewajiban yang harus dilakukan terhadap keberadaan minyak bumi. Yang pertama, menjaga dan melestarikan sumber daya alam minyak bumi tersebut sebaik mungkin. Yang kedua, memanfaatkan dengan baik dan bijaksana penggunaan sumber daya alam minyak bumi. Yang ketiga, menghemat ketika memanfaatkan sumber daya alam minyak bumi. Yang keempat, melapor pada pihak berwajib jika ada oknum yang merusak ekosistem sumber daya alam minyak bumi. Nah, pernahkah anak-anak mengikuti orang tua kalian mengisi bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU? Oke, sebagai seorang konsumen, kita memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik saat pengisian bahan bakar. Akan tetapi, di samping itu, kita juga harus melaksanakan kewajiban kita saat melakukan pengisian bahan bakar. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan saat mengisi bahan bakar adalah mematikan mesin kendaraan. Hal ini dikarenakan mengisi bahan bakar dalam keadaan mesin kendaraan masih menyala dapat berbahaya karena bisa menimbulkan percikan api. Oke, cukup sekian video pembelajaran kita hari ini. Stay safe, stay healthy, stay happy, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.